God bless you. Tuhan memberkati. Silakan bisa duduk. Thank you sis. Haleluya, shalom. Rekan-rekan jemaat di sini. Juga shalom untuk semua rekan-rekan jemaat yang beribadah melalui live streaming di tempat Anda, di ruangan Anda, mungkin di kantor Anda, di tempat Anda, atau di rumah Anda. Kiranya hadirat Tuhan juga menjamah Anda semua. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. God is good. Amin. God is good. Thank you untuk semua yang boleh beribadah dan rindu melayani Tuhan bersama-sama ya. Haleluya. Praise the Lord. Tak terasa kita sudah memasuki hari Minggu yang terakhir di bulan September ini. Dan kita bersyukur juga bahwa berapa hari yang lalu kan minggu lalu hampir ya 5 hari yang lalu mestinya kita ngalami badai taifun yang besar, tapi belas kasihan Tuhan mengarahkan perjalanan taifun itu tidak lewat ke daerah kita ya. Walaupun taifunnya turun di bawah di selatan, kita berdoa juga supaya mereka boleh dipulihkan, mereka yang mengalami juga mungkin kesulitan karena banjir dan sebagainya. Tapi kita bersyukur bahwa kita yang berada di Kanto ini boleh terhindar dari taifun yang luar biasa itu ya. Praise the Lord. Saya juga bersyukur kepada rekan-rekan semua yang saya percaya seperti lagu yang tadi kita nyanyi, Yesusku mengasihimu, Yesus kekasih jiwaku. Kiranya kasih Anda, kasih jemaat kepada Tuhan terus bertambah. Kasih Tuhan tidak berubah. Dia mengasihi kita dengan sama karena dia sudah mati di kayu salib buat kita. Tetapi kasih kita kepada Tuhan perlu berubah, bertambah, mengerti. Haleluya. Dan saya juga bersyukur kesetiaan jemaat kepada Tuhan terus bertambah. Karena Tuhan yang setia. Saudara, dalam bulan September ini kita membahas pasal 16 dan pasal 17 Kisah Para Rasul. Kita akan lihat perjalanan dari Paulus dengan Silas dengan timnya. Kita lihat dulu peta. Saya minta tolong diredupkan sehingga ya, kita lihat di dalam peta ini masih ingat pasal 16 dan 17. Kalau nanti Anda baca mengulangi lagi atau saat Anda baca perjalanan Rasul Paulus, Silas mulai dari Antiok wilayah Syria ya. Kemudian mereka berjalan terus ke Derbe, ke Listra, ke Ikonium, kemudian lewat ke Antiok, ada lagi kota Antiok namanya, tapi ini Antiok Pisidia. Jika kalau membaca firman Tuhan, Anda harus tahu Antiok yang mana, Antiok Syria atau Antiok Pisidia. Ya. Kemudian terus berjalan sampai Troas. Ya. Kemudian kita tahu di situ mereka diberikan mimpi di malam hari. Dan Paulus melihat satu penglihatan orang-orang berseru memohon untuk mereka datang ke wilayah Makedonia di sana. Kemudian mereka memutuskan berangkat ke Makedonia, naik perahu ke sini saudara. Berlayar sampai Neapolis, akhirnya mereka sampai di Filipi. Minggu lalu kita belajar keberadaan Rasul Paulus bersama tim yang ada di Filipi. Kemudian dari situ ditentang setiap perjalanan ada tantangan, ada kesulitan. Kemudian mereka berangkat sampai ke wilayah namanya Kota Biria. Kemudian di bagian terakhir dari pasal 17 mereka turun sampai ke Aten ya, ke arah sini ya. Nah,
Jadi mereka melakukan perjalanan. Apa yang kita belajar dari pasal 16, pasal 17, bahwa dimanapun Rasul Paulus dengan rekan-rekannya kemanapun mereka berada, bahkan ketika mereka harus melakukan pekerjaan pada satu masa Rasul Paulus harus bekerja sebagai pembuat tenda, kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi saksi Kristus, menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi di pasal 16, pasal 17 ini mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berada, saudara dan saya, baik waktu single, waktu kita berkeluarga, dimanapun kita berada, aku bersama keluargaku kami akan menyembah Tuhan dan melayani Dia. Kemanapun kita berada. Jadi kalau Anda satu hari mungkin pindah negara karena pekerjaan, bukan sekedar pindah negara karena kerjaan. Percayalah bahwa di tempat Anda pindah itu ada tugas yang Tuhan mau kita laksanakan di dalam namanya. Amin. Haleluya. Kemanapun kita berada, as for me and my house, dimanapun kita berada, aku bersama keluargaku, kami akan menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Dan secara khusus Anda yang kita masih berada di Jepang ini, baik Anda yang single maupun yang berkeluarga, ingat, sembahlah Tuhan. Seperti tadi lagu kita, ku menyembah Tuhan seumur hidupku. Sembahlah Dia dan layanilah Dia. Ya. Satu anugerah bagi kita untuk boleh menjadi umat Tuhan yang menyembah Allah yang hidup dan melayani Dia. Nah, pastor akan mengambil minggu terakhir di September ini, bagian yang terakhir perjalanan Rasul Paulus dengan tim dari kota Berea sampai ke Athena. Yaitu di pasal 17 ayat 14 sampai 34. Itu perjalanan dari kota Berea sampai ke Athena. Ya. Kita baca ayat 14. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus, saudara yang mana? Yaitu saudara yang berada di kota Berea. Mereka menyuruh atau meminta Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius, itu tim pelayanan, tim yang bersama-sama dengan Paulus, Silas dan Timotius masih tinggal atau masih diam di kota Berea. Kenapa saudara-saudara yaitu yang ada di Berea mereka meminta Paulus untuk pergi keluar dari Berea karena pada waktu itu Paulus terancam jiwanya. Ada orang-orang kelompok-kelompok yang menentang pekerjaan pemberitaan Injil dari Paulus dan timnya, sehingga mereka mengancam, mereka ingin menganiaya Rasul Paulus. Dan saudara-saudara seiman di Berea yang baru bertobat, mereka minta Paulus untuk pergi keluar dari kota Berea. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Ayat 15. Orang-orang itu yang memintanya, ternyata orang-orang itu mengiringi Paulus, menemaninya sampai di kota Athena. Lalu mereka kembali lagi dari Athena ke Berea dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka, Silas dan Timotius, selekasnya kembali datang kepada Paulus yang berada di Athena. Nah, yang menarik dari perikop ini, orang-orang yang baru bertobat ini, saudara, menemani. Nah, kalau dilihat di peta cuma 2 senti. Kita lihat jarak kota Berea. Sekarang kota ini menjadi namanya Veria. Jadi kalau Anda pergi ke Yunani bukan lagi kota Berea tapi Veria. Nah, dari
kota itu sampai ke Athena. Athena masih kota yang sama, itu jaraknya dari sini saudara paling kalau dilihat di peta mungkin 2 cm ya. Dari sini sampai sini. Tetapi jarak jalan kaki itu dari Berea sampai ke Athena itu 400 km jalan darat saudara. Ya. Jadi pertanyaan saya, begitu jauh dari Berea sampai Athena, mereka ini kok mau temani Paulus? Nemani doang saudara. Sudah nyampe Athena, mungkin 1 hari 2 hari istirahat, balik lagi saudara. 400 km balik. Padahal sekali jarak itu 450-an kilometer jalan darat. Orang-orang ini mereka baru beberapa minggu yang lalu berkenalan dengan Rasul Paulus. Mereka ini baru kenal. Baru 1 bulan atau mungkin 6 minggu, 7 minggu kenal dengan Rasul Paulus di kota Berea. Dan mereka percaya kepada pemberitaan Injil. Dan mereka, sebagian dari mereka terus bersedia menemani Rasul Paulus segitu jauhnya 450 kilometeran. Mengapa mereka bersedia sampai begitu jauh? Sekalipun 450 kilometeran, padahal mereka baru kenal dengan Rasul Paulus. Saya percaya ini kuncinya. Mereka mau menemani Rasul Paulus dengan menemani jalan kaki sebegitu jauh. Karena adanya hati yang haus dan lapar akan mengenal kebenaran. Dari mana pastor tahu bahwa orang-orang Berea itu punya hati haus dan lapar untuk mengenal kebenaran? Saya bersyukur saya tidak perlu nebak. Di Alkitab sudah kasih tahu. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 17. 1, 2, 3, 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Sampai di sini dulu. Orang-orang Yahudi di kota itu di mana? Yaitu di kota Berea. Karena setelah itu dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika. Ya. Sebelumnya mereka ada di Tesalonika, mereka pergi ke Berea. Kenapa saudara kita baca 1, 2, 3? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi orang-orang Yahudi yang menjadi percaya di kota Berea dikatakan hatinya lebih baik. Kalau bahasa Inggrisnya has a noble heart, hati bangsawan. Orang-orang Berea dibandingkan dengan orang-orang di Tesalonika. Kenapa? Dijawab oleh firman Tuhan. Karena mereka menerima firman dengan kerelaan hati plus setiap hari. Di tengah-tengah kesibukan mereka. Ingat orang zaman dulu juga sama dengan zaman sekarang. Mereka ada kerjaan, ada tugas saudara. Mereka bukan sekedar pengangguran. Kalaupun mereka jadi petani, mereka harus merawat kebunnya, merawat sawahnya, merawat apa yang mereka tanam. Menjaga sama saudara, zaman sekarang aja perkebunan bisa dicuri. Zaman dulu juga mereka curi saudara. Jangan heran berapa tahun yang lalu ada berita di Jepang melon dicuri. Yang tahu nih, betul enggak? Pernah dengar? Gak tahu? Pernah dengar? Ada yang tahu dengar ya beberapa. Ini real saudara di Hokkaido. Ini berita news karena shock buat orang Jepang. Masa pertaniannya sampai dicuri gitu ya.
Nah, rupanya ini bukan sembarangan buah, saudara. Kalau di Hokkaido itu ada melon yang memang mahal. Harganya dari petani mungkin bisa 5.000, 10.000 satu biji, saudara. Nah, ini 2 hari, 3 hari sebelum mereka petik, dipanen sama petaninya yang punya tanah, yang punya lahan, yang punya perkebunan itu. Dia datang, mereka syok. Karena ternyata ratusan daripada melonnya dicuri, saudara. Kalau 100 kali 5.000 berapa, saudara? Ya. Dan ini real di Jepang. Ada pencurian juga. Jadi Anda juga perlu berdoa, hati-hati jangan sembarangan. Nah, walaupun mungkin dibandingkan negara lain, Jepang boleh dikatakan aman. Tapi kita harus minta senantiasa perlindungan Tuhan dan jangan gegabah, jangan sembarangan. Nah, orang-orang ini di Berea dengan segala kesibukan mereka, selain mereka percaya Injil, setiap hari di waktu-waktu mereka pulang dari tugasnya, mereka belajar menyelidiki Alkitab, saudara. Apa benar yang diomong sama Paulus? Apa benar yang disampaikan oleh Rasul itu? Saya berharap di jemaat di sini kalau pastor pulang itu baca Alkitab lagi diselidiki. Apa benar Pastor Caleb ngomong begini? Apa benar Pastor Caleb ngomong begitu? Ini luar biasa, jemaat di sana itu dikatakan punya kerinduan luar biasa hatinya. Haus dan lapar untuk mengenal kebenaran. Tidak heran ketika mereka baru bertobat 2-3 minggu, kemudian ada tantangan Rasul Paulus diancam jiwanya dan mereka bilang, Rasul tolong pergi keluar. Tapi kami akan temani. Sampai ditemani kota Athena. 450 km jalan, saudara. Siapa yang mau temenin saya jalan ke Niza? Udah, nggak ada yang ngangkat tangan. Nah, saudara, 400 km. Nah, di sini kita belajar, saudara ya. Prinsip yang sangat penting. Kalau ada hati haus dan lapar. Kalau kita ini punya hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, walaupun jaraknya jauh, walaupun ada hujan, walaupun salju, walaupun ada taifun, selama kereta api jalan, selama bus masih ada, Anda mau datang ibadah. Amin, saudara. Kalau ada kehausan, saya bilang kalau nggak ada kehausan, rumahnya di Narimasu pun nggak mau datang ibadah. Saya tahu ada jemaat-jemaat yang ada yang tinggalnya dekat Narimasu nih, saudara. Paling dekat. Tapi udah lama. Saya berharap Tuhan menjamah. Bro, kalau denger, bukan Pastor Omelin ya. Jesus love you. Ya, Tuhan menunggu kamu loh untuk beribadah. Ya. Ya. Dan tapi kalau beribadah melalui live streaming saya juga bersyukur ya. Tapi karena engkau dekat, apalagi matahari cerah, datanglah beribadah. Ya. Nah, jangan ditepukin tangan. Haleluya, praise God ya. Jadi penting sekali kalau ada hati haus dan lapar, apapun yang terjadi Anda mau tetap cari Tuhan. Walaupun stres, kita bisa stres dalam hidup ini. Walaupun tantangan hidup, kita bisa mengalami tantangan hidup. Walaupun masih terdengar suasana COVID. Walaupun kita perlu bijaksana, tetapi kalau ada kehausan dan lapar untuk menyelidiki kebenaran, Anda mau cari Tuhan. Anda mau datang beribadah. Amin ya. Haleluya. Nah, Paulus saat itu ada di kota Athena. Ya, kota Athena. Tadi kita lihat ya di Athena. Nah, ayat 16 kita mulai. Dia berada di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka, yaitu menantikan
kedatangan balik Silas dan Timotius dari kota Berea, sementara Paulus menantikan di Athena, Alkitab mengatakan sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu, kota Athena, penuh dengan patung-patung berhala. Nah, kalau Anda satu hari punya kesempatan berziarah atau pergi ke kota-kota termasuk yang ada di Yunani sana, di Athena, itu di sana masih banyak berhala-berhala arkeologi yang masih ada, saudara. Karena memang kota itu kota penuh dengan patung-patung berhala. Ayat 17. Karena itu di rumah ibadat, yaitu maksudnya di rumah ibadat orang Yahudi. Jadi di kota itu besar, orang Yahudi, komunitas Yahudi juga ada. Mereka ada ibadahnya, ibadah orang Yahudi yaitu sinagog yang disebut sinagoge, ya. Sinagog tempat ibadah orang Yahudi. Rasul Paulus masuk ke sana, ya. Ingat Rasul Paulus orang Yahudi. Jadi pertama yang dia berbicara bisa berhubungan dengan lebih comfortable adalah orang Yahudi, ya. Jadi kalau Anda pergi ke luar negeri secara normal, Anda cari gereja Indonesia dulu. Kalau kita orang Indonesia. Kalau kita orang Jepang tentu cari gereja berbahasa Jepang. It's normal, ya. Jadi Anda tidak rasis dan sebagainya. Bukan, ini sesuatu yang normal. Karena bahasa Rasul Paulus jalan-jalan di kota Athena, dia lihat banyak patung-patung penyembahan berhala, hatinya sedih, dan dia lihat ada rumah ibadat orang Yahudi, dia masuk sana ngobrol dengan bahasanya dengan orang-orang itu. Dia masuk dan bertukar pikir dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Nah, kembali kalau di dalam Kisah Para Rasul Anda akan baca, akan ada selalu bacaan gini, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Artinya apa, saudara? Orang-orang Yahudi, mereka menyembah dan mereka mengikuti ajaran hukum Taurat. Juga ada orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada ajaran hukum Taurat. Ya. Jadi mereka berada di ibadat, di rumah ibadat dan beribadah di sana. Rasul Paulus datang ke sana dan bertukar pikiran juga dengan mereka. Lalu dia pergi ke pasar, ya. Dan setiap hari dengan orang-orang yang jumpainya dia ngobrol, ada kesempatan dia ngobrol, saudara, ya. Nah, kemudian dari situ kita lihat ayat 18 ketika dia di pasar berjumpa dengan orang-orang, ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa yang dijumpai Paulus di pasar atau tempat-tempat umum. Ternyata di situ juga ada orang-orang yang disebut sebagai ahli pikir. Orang-orang yang punya filosofi kuat pemikirannya terbagi dalam dua golongan, golongan Epikuros dan golongan Stoa. Paulus berbincang dengan mereka soal jawab dan mereka pun berbicara dengan Rasul Paulus, bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, dari mereka ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si Pleter ini? Pleter itu seperti kata ejekan. Ini ngomong apa sih lu? Ya, ngomong apa kayak di Pleter gitu ya. Tetapi yang lain, orang lain berkata, wah rupa-rupanya ya Paulus ini adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Jadi Paulus ditangkap atau disimpulkan oleh beberapa dari mereka, wah ini memberitakan dewa-dewa asing, ajaran baru dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Di kota Athena ini Rasul Paulus sangat menekankan berita Injil disertai dengan cerita atau kabar kebangkitan dari orang mati.
Ya. Yesus sudah dibangkitkan dari orang mati. Ayat 19, lalu orang-orang dari golongan Epikurus dan Stoa, ahli pikir, ahli filosofi itu Paulus membawanya atau diajak untuk menghadap sidang Areopagus. Ada nama sidang atau kelompok yang disebut Areopagus. Pada dasarnya Areopagus ini adalah kumpulan dari ahli filosofi dan ahli pikir dari golongan Epikuros dan juga golongan Stoa. Itu mereka ngumpul, disebutnya sidang Areopagus. Dan ketika mereka ajak Rasul Paulus mau ke sana, mereka berkata dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru yang mana kau ajarkan ini? Ayat 20, sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal, yang hidup di kota Athena, di situ tidak mempunyai waktu untuk selain mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Jadi kita lihat orang-orang di kota Athena ini memang punya pemikiran yang tinggi, yang dalam, saudara. Jadi mereka orang ahli pikir dan mereka ini sukanya mencari atau mendengar segala sesuatu yang baru. Jadi kota yang berpenduduknya banyak ingin ide-ide yang baru. Sebenarnya bagus loh. Kalau Anda tidak mau mempunyai pikiran ide yang baru, nggak bisa maju-maju. Kalau Anda usaha, punya sesuatu, kalau nggak mikir ide yang baru, kita nggak maju-maju. Jadi kota Athena itu kota yang maju karena banyak di kota itu orang-orang yang ingin cari ide-ide yang baru. Sesuatu yang, kan ide yang baru mereka berharap masa depan yang lebih baik. Betul kan saudara? Kalau orang yang nggak kepengen masa depan yang baik, nggak usah cari ide yang baru. Tapi karena mereka berharap ada sesuatu di depan lebih baik, mereka berpikir mencari ide-ide sesuatu yang baru. Nah, sekarang kita lihat apakah Areopagus tadi saya bilang. Areopagus ini adalah kumpulan ahli pikir dan filosofi dari golongan Epikurus dan juga golongan Stoa. Nah, saya lihat di dalam informasi dalam bahasa Inggrisnya, Areopagus atau disebut Mars Hill, Bukit Mars. Areopagus adalah suatu pernyataan yang dihubungkan kepada orang-orang Athenia, orang-orang yang di kota Athenia, leader dan thinker yang memimpin dan orang-orang yang ahli pikir, ahli filosofi, who met on the hill. Mereka bertemu di bukit, yaitu di daerah northwest, barat laut dari kota Athens. Mereka kumpul di situ, ya, untuk membicarakan hal-hal yang baru, ya, untuk berdiskusi mencari ide-ide hal-hal yang baru, ya. Nah, saudara, saya minta di redup ini bisa fotonya supaya Anda tahu Areopagus itu tempatnya di mana, ya. Minta diredupkan ini ya. Nah, tolong diredup, terus di off juga nggak apa-apa ya. Nah, ini kalau lihat saudara, ini ada bukit. Daerah ini sudah tinggi ya. Sudah tinggi, kemudian di sini ada batu. Mereka naik ke atas ini, ya. Dan saya lihat dari atas bukit yang foto yang berikutnya. Nah, ini saudara, mereka naik dari atas, mereka kumpul di sini, ya. Ini namanya Areopagus, tempat berkumpul para ahli pikir, ahli filosofi. Ini arkeologinya ada di sini, saudara ya. Ini para turis naik ke sini. Kalau nanti Anda satu hari kita jalan ke sini. Nah, ini satu daerah yang sudah tinggi, ada bukitnya. Jadi Anda bisa bayangin naik ke atas bukit dan melihat kota dan di sini ada lautan, ya. Wah, ide yang bagus, saudara. Cari-cari ide, ya. Makanya kalau saudara sudah sumpek
perginya ke laut, betul kan? Ya, Anda kalau sudah sumpek perginya ke bukit-bukit, ke pegunungan, lihat pemandangan. Nah, ini Areopagus, ini tempat di mana kelompok Epikorus dan Stoa, ahli pikir, ahli filosofi, pemimpin kota itu kalau sudah mau sesuatu mereka ngumpul di sini, saudara. Berdiskusi sambil cari angin. Lihat-lihat pemandangan dari atas ini kota, lautan, saudara. Mereka lihat, wow, ngobrol-ngobrol, cari ide dan sebagainya. Rasul Paulus dibawa ke situ, saudara. Ya, dibawa ke bukit itu. Nah, kita lihat saat ini dia berada di bukit itu. Kita lanjutkan di ayat 22. Ya. Rasul Paulus dibawa tuh ke bukit yang tadi dan dia berbicara. Ayat 22, Paulus pergi kemana, yaitu ke Areopagus atau Mars Hill, Bukit Hills. Berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Wah, waktu Rasul Paulus pergi ke kota Athena, lihat-lihat di dalamnya, ke pasar-pasar, mereka orang-orang ini sangat beribadah kepada dewa-dewa. Saya berharap kita umat Tuhan lebih giat beribadah kepada Tuhan yang hidup. Kalau mereka sangat giat beribadah kepada Allah yang mati, Allah yang dibuat dari patung-patung, dibuat dari batu-batu, kita harus bersyukur boleh beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang benar. Berikan tepuk tangan. Ya. Rasul Paulus ngomong sama orang-orang para ahli pikir, filosofi, pemimpin di kota Athena itu yang berkumpul di Areopagus di tempat bukit tadi, bilang, dalam segala hal kamu ini sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ayat 23, sebab ketika aku berjalan di kota-kotamu dan lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai di antara barang-barang itu yang disembah, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, ketika jalan-jalan mereka melihat banyak tempat penyembahan berhala, kemudian dia bertemu dengan satu tempat penyembahan mezbah. Mezbah itu ditulis kepada Allah yang tidak dikenal. By the way, peninggalan mezbah itu masih ada. Saya lihat fotonya. Ini saudara. Ini altarnya, mezbahnya. Jadi mereka taruh ini tulisannya adalah to the unknown God. Mezbah kepada Allah yang tidak dikenal. Sisa-sisa peninggalannya masih ada di sana. Jadi mereka menyembah nih. Tetapi sayangnya di antara penyembahan itu dikatakan mereka menyembah Allah yang tidak dikenal. Nah, lewat keadaan itu Rasul Paulus kemudian memberitakan kabar yang luar biasa. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan. Dia bilang, itu ada mezbah yang tertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa kamu kenal, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Di sini kita belajar, banyak juga orang-orang yang berpikir dia menyembah, tetapi dia tidak mengenal apa yang disembah. Ya. Kemudian dijelaskan, apa itu Allah yang tidak mereka kenal tapi mereka sembah. Siapakah itu? Ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Ingat, di kuil-kuil mereka yang begitu banyak di kota Athena, mereka membangun patung-patung, mezbah-mezbah untuk penyembahan. Paulus mengatakan bahwa Allah yang hidup, yang menciptakan bumi dan segala isinya tidak diam dalam kuil-kuil
buatan tangan manusia. Ayat 25. Dan juga ia tidak dilayani oleh tangan manusia atau dikasih sesajen-sesajen begitu. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ayat 26. Dari satu orang saja, yaitu dari Adam, ia Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia Allah telah menentukan musim-musim bagi mereka. Musim-musim bagi manusia yang diciptakannya dan batas-batas kediaman mereka. Jadi Tuhan yang memberikan musim-musim. Baik musim secara jasmani. Kalau kita di Indonesia ada musim kemarau, musim hujan, di sini ada 4 musim. Ya, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Tuhan yang berikan musim-musim itu. Kemudian juga dikatakan batas-batas kediaman, ada batas-batasnya. Makanya di dunia ini ada negara-negara. Ya, karena Tuhan yang memberikan batas-batasnya. Anda tidak bisa milih, aduh coba saya lahir di Amerika, coba saya lahir di Australia. Enggak, saudara memang sudah waktunya lahir di Bogor, ya lahir di Bogor saudara. Anda yang sudah lahir waktunya di Pulau Bangka, ya di Pulau Bangka saudara. Anda yang lahirnya di Tokyo, ya memang di Tokyo. Sudah diatur saudara. Ya. Sudah diatur. Di mana Anda berada juga, Anda sudah diatur di mana Anda lahir dari seorang ibu. Aduh sayang, coba ibuku orang bule. Mataku biru. Tinggiku 190. Gak bisa, Tuhan sudah atur. Ya Tuhan atur saya lahir dari seorang ibu orang Asia ya. Beginilah saudara ya. I am what I am by the grace of God. Aku adalah aku karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang menetapkan. Amin. Tuhan yang menetapkan. Nah, semuanya itu Tuhan lakukan. Ayat 27 ada tujuan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya mereka mencari Dia. Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Haleluya, Tuhan tidak jauh. Dia memang berada di sorga, tetapi secara roh Dia ada di bumi ini. Dia ada di tengah-tengah kita, bersama kita. Tuhan menciptakan semuanya, suku bangsa, tempat di mana dilahirkan, musim demi musim, kehidupan demi kehidupan, supaya ciptaannya mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya berada di sini, Anda berada di tempat yang benar. Kalau Anda menyembah Tuhan dan mencari Tuhan, ingin tahu, ingin kenal Dia. Haleluya, amin, haleluya. Nah, Tuhan kasih tahu melalui firman-Nya, kenapa Dia membuat manusia, menetapkan semua, mengatur semua, supaya manusia mencari Dia, menyembah Dia, mengenal Dia. Kemudian ayat 28, sebab di dalam Dia, di dalam Allah, kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, rupanya Rasul Paulus ini seorang yang pintar. Dia juga membaca banyak buku-buku, dan di salah satu buku pujangga-pujangga dari Athena ternyata ditemukan ada tulisan dalam buku mereka, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Saya merenungkan ini saudara. Pujangga-pujangga ini tentunya bukan orang yang kenal Tuhan yang hidup. Tetapi rupanya di dalam hati mereka ada sesuatu mereka tahu
bahwa manusia ini datang dari Allah yang hidup. Sehingga mereka membuat tulisan, kita ini dari keturunan Allah. Di setiap hati manusia Tuhan taruh tuh. Tuhan taruh sesuatu yang keinginan untuk mengenal dia. Cuma karena dosa lama-lama itu terpadamkan. Tetapi bagi mereka yang merindukan mereka ada sesuatu. Sehingga walaupun mereka belum kenal para pujangga penulis puisi dari negara Yunani, Athena pada zaman itu. Mereka menyembah berhala, tetapi di hati kecil mereka menyadari manusia itu dari keturunan Allah. Bukan keturunan monyet. Sayangnya zaman sekarang terus ya dosa itu merusak pikiran manusia sehingga manusia dipikirnya datangnya dari kera. Ya. Zaman itu walaupun mereka menyembah berhala, walaupun mereka belum kenal Allah hidup, tapi di dalam hati dasar mereka menyadari manusia dari keturunan Allah. Ingat saya bilang dosa merusak. Merusak sampai 200-150 tahun yang lalu timbullah satu konsep manusia datang dari kera. Karena dosa merusak terus ya. Saudara, kalau dosa dibiarkan di dalam hidup kita, dengar, dosa itu akan merusak kita. Karena itulah Tuhan mau kita cepat bertobat, cepat berbalik supaya kita jangan dirusak oleh dosa. Ya. Nah, kita lihat dari perkataan itu Rasul Paulus kemudian membawa mereka lebih dalam lagi mengenal kebenaran. Ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, di mana para pujangga-pujanggamu juga nulisnya begitu, kita ini berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Rasul Paulus bilang, pujanggamu juga nulis, manusia itu keturunan Allah. Kalau pujanggamu sudah nulis begitu, jangan lagi berpikir bahwa keadaan ilahi itu berhubungan dengan emas, perak, dengan segala batu-batu kesenian yang mereka ciptakan, mereka sembah. Ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua manusia harus bertobat. Kenapa? Ayat 31 kita baca alasannya. Ayat 31, 1, 2, 3. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Tadi ayat 30 dikatakan perintahnya Tuhan menghendaki di mana-mana manusia harus bertobat. Karena dikatakan Allah telah menetapkan suatu hari. Hari apa? Yaitu hari penghakiman dunia ini. Dunia ini akan dihakimi satu hari. Dan Allah sudah menyatakan itu ditentukan lewat bukti dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati membuktikan bahwa satu hari akan ada penghakiman. Pasti saudara. Kemudian ayat 32, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Ayat 33, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Ayat 34, tetapi beberapa orang laki-laki
menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga yang bernama Dionysius. Ia adalah anggota majelis Areopagos. Jadi salah satu pemimpin di Areopagos tadi yang mendengar berita dari Rasul Paulus. Dan seorang perempuan bernama Damaris dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi kita lihat orang-orang tadi di bukit tadi, Rasul Paulus memberitakan firman. Ketika dia sampai kepada cerita kebangkitan Yesus dari antara orang mati, beberapa orang bilang, mereka mengejek, udah kita cukup sampai di sini, kita lain kali dengar aja. Tapi Rasul Paulus tidak ribut, oke kalau kamu nggak mau dengar, saya pergi. Ya. Jadi kalau Anda ngomong kebenaran, Anda ngomong tentang Tuhan Yesus dan ada orang yang nggak mau dengar, jangan kecewa, jangan sakit hati. It's okay saudara ya. Rasul Paulus pergi, tetapi percayalah kalau berita firman sudah diberitakan, ada juga orang-orang yang percaya. Dan ayat 34 dikatakan ada orang-orang yang percaya dari pemberitaan itu. Bahkan anggota majelis Areopagus pun yang bernama Dionysius percaya. Bahkan ada yang seorang perempuan juga percaya, namanya Damaris. Ini terakhir di kisah para rasul pasal 17. Rasul Paulus berhenti sampai berita tentang kebangkitan orang mati. Ya. Saudara, Yesus sudah bangkit di antara orang mati. Satu hari kita akan bangkit juga. Kebangkitan orang mati adalah satu dari dasar-dasar pengajaran Yesus Kristus. Kalau Anda sebagai orang percaya, orang Kristen, Anda harus diberikan fondasi tentang kebangkitan orang mati. Nanti waktunya pastor lagi sedang siapin, saya akan ajarkan secara komplit yang saya tahu tentang kebangkitan orang mati. Karena ini dasar kekristenan. Ya, sangat penting. Nah, kepercayaan akan kebangkitan orang mati adalah pilar iman orang Kristen. Betul-betul saudara. Ya, kita senang melihat mujizat dan sebagainya. Itu baik. Tetapi Anda dan saya harus punya dasar pilar iman. Salah satunya adalah tahu betul tentang kebangkitan orang mati ini. Menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi kepercayaan akan kebangkitan orang mati adalah pilar iman orang Kristen. Injil ada fokusnya saudara. Kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan ini, suatu pelajaran. Kalau Anda menceritakan Injil, Anda harus menceritakan yang ini. Ya. Yang lain boleh cerita macam-macam, tapi yang ini, tiga hal ini tidak boleh lupa disampaikan. Ya. Kita baca ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima. Yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Ayat 2. Oleh Injil kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Oleh Injil Kaleb diselamatkan asal Kaleb teguh berpegang padanya. Oleh Injil, Dilon diselamatkan. Asal Dilon teguh berpegang padanya. Oleh Injil, Andre diselamatkan. Asal Andre berpegang teguh padanya. Injil menyelamatkan. Tetapi
Di dalam rencana Allah, Anda harus juga percaya dan berpegang teguh pada Injil itu. Amin. Saya ulangi ayat 2, oleh Injil kamu diselamatkan asal kamu berpegang teguh padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ada kata apa saudara? Katakan bersama, sangat penting. Jadi ingat, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang dikatakan sangat penting ini ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, kepada jemaat di Korintus, yaitu apa yang telah kamu terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa Yesus telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Perhatikan, hal yang penting ini apa? Menurut catatan di dalam Korintus ini, kalau saudara percaya kepada Injil dan menerima Injil, pesan yang terpenting adalah bahwa Yesus telah mati sesuai tulisan kitab suci. Yesus telah dikuburkan sesuai dengan kitab suci. Yesus telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dengar, yang disebut kitab suci pada waktu ini ditulis, itu adalah kitab perjanjian lama. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa Yesus telah mati sesuai dengan nubuatan perjanjian lama. Yesus sudah dikuburkan sesuai dengan nubuatan firman di perjanjian lama. Yesus sudah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan nubuatan di perjanjian lama. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Yes, dia secara komplit kedatangannya di perjanjian baru. Tetapi di perjanjian lama dia sudah beritahu tentang dirinya. Jadi manusia tidak akan bisa berkata, oh aku gak pernah dengar. Bagi orang-orang yang beragama yang disebut 3 agama besar itu saudara ya. Islam, Kristen, kekristenan ya, terus Yudaisme, pegang kitab perjanjian lama loh. Itu ditulis tentang Tuhan Yesus. Sudah ada di dalam sana. Injil yang kita pegang ini. Kita boleh cerita apa saja waktu ngobrol dengan orang ya. Anda mau memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Ngobrol apa aja oke. Tetapi yang 3 ini harus disampaikan. Kasih tahu bahwa Yesus telah mati. Kasih tahu bahwa Yesus telah dikuburkan. Kasih tahu bahwa Yesus dibangkitkan pada hari ketiga dari antara orang mati. Ini poin yang sangat penting. Makanya Rasul Paulus bilang, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu? Yesus telah mati sesuai dengan kitab suci. Yesus telah dikuburkan sesuai dengan kitab suci. Yesus telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan saya mau tekankan, di Athena ini, ingat kota Athena ini kota yang selalu berpikir mencari ide yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Kenapa saudara? Karena mereka ingin hidup lebih baik tentunya. Ya, orang berpikir hidup dengan lebih baik. Tapi di sini hidup lebih baik adalah mengenal dan percaya Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Karena kalau Anda dan saya percaya Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka Anda tidak takut menghadapi masa depan. Anda tahu, sekalipun kita mati,
kematian tidak menyetop Anda di lubang kubur. Kematian hanya menanti waktunya Tuhan, kita akan dibangkitkan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita percaya akan kebangkitan, percaya akan kubur Yesus yang kosong, Anda tidak takut menghadapi kehidupan. Kita tidak takut menghadapi masa depan, juga masa depan anak-anak kita. Ya, kita sebagai orang tua, kita punya harapan melihat dunia penuh dengan banyak konsep-konsep yang sangat mengerikan ya di dalam dunia ini. Tetaplah percaya kalau kita beriman pada Tuhan, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Janji firman Tuhan. Di mana dibuktikan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ada nyanyian kan? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena Yesus bangkit. Saudara dan saya punya pengharapan. Kan Yesus telah bangkit dari antara mati. Saudara tidak perlu takut yang namanya kematian. Jangan takut. Kalaupun memang harus, itu adalah masa penantian. Saudara satu hari dibangkitkan. Haleluya. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. Saya ingin kita akan menutup dengan satu nyanyian yang Pastor minta disiapkan. Saya minta tim kita bisa bantu ya. Haleluya. Kalau kita percaya akan kebangkitan Yesus. By grace kami percaya Yesus Kristus Mesias anak Allah. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Kami percaya kuburmu yang kosong. Karena kami tidak takut menghadapi kehidupan. Kami tidak takut akan masa depan. Sebagai orang tua kami juga tidak takut masa depan anak-anak kami. Ya, segenap hati kami percaya. I believe. Haleluya. I believe In you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God, our Father. I believe in God, our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Kami percaya kubur Yesus yang kosong, karena sesungguhnya sesuai dengan nubuatan kitab suci, Yesus Kristus anak Allah sungguh sudah dibangkitkan pada hari ketiga
dari antara orang mati. Kami percaya. Amin. 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 God bless you.